Ada tema yang sangat penting sekali dan ini menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai semenjak dari awal sampai saat ini. Dan barangkali ini diskusi perdebatan yang akan jalan terus ke depan. Yaitunya apa? Antara wahyu dengan akal. Mana yang lebih dominan? Apakah itu wahyu atau akal? Atau kalau lebih khusus lagi, bagaimana kalau terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal? Ini perdebatannya. Tentu saja ini ada dua permasalahan penyelesaiannya. Ada yang berpendapat akal harus tunduk kepada wahyu, karena akal tidak bisa menjadi hakim atau menghakimi wahyu. Wahyu adalah bersifat mutlak, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa yang dikatakan wahyu, kita wajib tunduk kepada wahyu itu sendiri. Dan bahkan bagi kaum yang literalis sangat berpegang kepada tekstual. Kalau seperti itu bunyinya, kita harus berpegang pada itu. Dan kita tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat. Apa yang saya maksudkan mentakwilkan? Mengambil pemahaman yang bersifat metaforis. Misalnya di dalam ajaran, di dalam Al-Quran itu ada dikatakan Allah itu mempunyai tangan. Yadullah fauqa idihim. Tangan Allah di atas tangan manusia. Ada yang benar-benar memahami itu tangan. Tetapi bagaimana tangan Allah, serahkan kepada Allah. Jangan ditanya bagaimana. Tetapi ada yang mengambil pemahaman metaforis. Oh, tangan di sini ada maksudnya kekuasaan. Misalnya di waktu presiden mengatakan Indonesia di tangan saya, itu artinya di bawah kekuasaan dia sendiri. Karena itu sesungguhnya ada yang menyatakan memang tidak terjadi pertentangan antara Al-Quran atau antara wahyu dengan akal. Hanya saja bagaimana sikap kita melihat wahyu tadi. Kalau kita misalnya memahami wahyu secara tekstual, secara harfiah, memang bisa terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal. Tapi di saat terjadi pertentangan itu, selalu saja orang pendapat akal harus tunduk kepada wahyu. Karena wahyu itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan akal adalah produk pemikiran manusia. Tetapi lagi-lagi ada yang berpendapat kita tidak bisa mempertentangkan antara akal dengan wahyu. Kenapa? Karena akal juga dari Allah Subhanahu wa taala dan wahyu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bagaimana caranya kita memahami wahyu ini? Biasanya ini banyak yang dialami oleh kaum intelektual atau kaum rasionalis yang mencoba penyelesaian antara akal dan wahyu. Apalagi terjadi dengan perkembangan ilmu pengetahuan sekarang, dengan terjadinya sains dan teknologi. Oh, banyak sekali hal-hal yang bisa dianggap pertentangan antara akal dengan wahyu itu sendiri. Tetapi lagi-lagi kita bilang banyak juga yang mencarikan solusinya. Sesungguhnya tidak mungkin terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal. Kalau terjadi pertentangan wahyu dengan akal bagaimana? Kita jangan memahami wahyu secara harfiah, wahyu secara tekstual. Tapi kita lihat dulu apakah ini pendapatkan misalnya apa yang ditemukan oleh akal sesuatu yang sudah pasti, dan apa yang ditemukan oleh wahyu sesuatu yang itu memang itu secara harfiah. Di sini nanti ada penjelasannya. Suatu contoh misalnya, dulu orang sangat menentang teori evolusi dan dianggap bertentangan dengan wahyu, dan ternyata sekarang ini teori evolusi juga berkembang. Karena itu dari segi teori Darwinnya banyak yang menentang, tapi dari segi teori evolusinya bisa saja menerima. Di sinilah banyak penyelesaian antara pertentangan wahyu dengan akal itu sendiri.